Ya pemirsa, setelah sempat tertunda, akhirnya otopsi terhadap dua jenazah korban tragedi Kanjuruhan ini akan dilaksanakan pada Sabtu 5 November 2022 ini. Dan untuk proses otopsi ini sendiri pemirsa ini akan dilakukan langsung di Wajak Kabupaten Malang. Otopsi tentunya menjadi jalan satu-satunya untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari para korban tragedi Kanjuruhan, khususnya terhadap dua orang korban ini. Lalu seperti apa proses otopsi nanti yang akan dilakukan dan langkah selanjutnya setelah otopsi ini seperti apa? Itu yang akan kami bahas untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah usai jeda berikut ini. Sejak tragedi Kanjuruhan terjadi Sabtu 1 Oktober 2022 lalu, seluruh pihak terutama keluarga korban mendesak diumumkannya penyebab pasti kematian 135 Aremania. Namun hingga kini fakta tersebut belum terungkap karena berbagai alasan. Pada lembar surat kematian yang dikeluarkan pihak rumah sakit saat serah terima jenazah korban kepada pihak keluarga, tidak disebutkan penyebab kematian korban. Kondisi tersebut menjadi pertanyaan keluarga dan masyarakat. Sejumlah ahli waris tragedi Kanjuruhan akhirnya mengizinkan anggota keluarganya untuk diekshumasi. Persetujuan ini ditempuh dengan pro kontra dan kondisi yang disebut tim gabungan pencari fakta Aremania sebagai intimidasi penggagalan otopsi oleh aparat keamanan kepada keluarga korban. Pihak penyidik Polri sudah mengumumkan tahap ekshumasi bakal digelar Sabtu 5 November 2022 mendatang. Nah, untuk masalah otopsi, itu kan hanya bisa dilakukan atas permohonan oleh keluarga, yang mana nggak mungkin dilakukan karena ada biaya dan lain-lain kan gitu. Tentunya otopsi itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik atas kebutuhan dalam bukti penyidikan kan itu. Dengan keluarganya Pak Haris karena keadaannya anak itu meninggal, jadi beban mentalnya sudah jangankan untuk melakukan permohonan otopsi ya, apalagi nanti dibutuhkan biaya yang besar seperti itu udah tidak mampu, Mas. Jadi saya kira Ekshumasi korban Kanjuruhan. Itulah pembahasan kita dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini. Sudah bergabung dua orang narasumber dari luar studio. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Kombes Pol Erwin Zainul Hakim yang merupakan Kabid Dokes Polda Jawa Timur. Selamat siang Dr. Erwin. Selamat siang Mas Adi. Kabar baik dokter? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir dalam Dialog Titik Tengah edisi hari ini dokter. Dan selanjutnya saya akan menyapa Pak Imam Hidayat, Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Tatak. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mas. Kabar baik Pak Imam? Alhamdulillah sehat, baik terus kita. Oke, terima kasih juga sudah hadir Pak Imam dalam diskusi kita di Dialog Titik Tengah. Saya ke Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, kalau kita melihat rencananya otopsi awalnya pada tanggal 20 ya Pak ya, kemudian ada tarik ulur sampai akhirnya otopsi rencananya akan digelar 5 November 2022 Sabtu esok. Nah, bisa dijelaskan prosesnya seperti apa sampai akhirnya keluarga kembali yakin begitu untuk proses otopsi ini? Ya, terima kasih Mas. Disampaikan di sini bahwa memang di awal otopsi itu akan dilakukan tanggal 20 Oktober ya. Tetapi karena ada sesuatu hal ya yang kemudian membuat keluarga itu membatalkan keinginannya untuk diotopsi, yaitu salah satunya ada tekanan psikis dari oknum penegak hukum dari Polres Malang yang mendatangi rumah dari Mas Anto Devi, klien saya itu hampir 3 kali ya, dengan adanya peristiwa itu Mas Anto Devi dan keluarganya merasa terintimidasi secara psikis. Memang kalau secara verbal ada kata-kata, salah satunya apa tidak sayang dengan keluarganya jika mengajukan otopsi, yaitu mungkin salah satu komunikasi yang tidak bagus. Kemudian Mas Anto Devi sepakat dengan keluarganya untuk membatalkan rencana permintaan otopsi itu. Mengambil pembelajaran dari itu, Mas, kemudian kita minta perlindungan melekat kepada LPSK, perlindungan saksi dan korban, kemudian dilakukan perlindungan melekat, artinya Mas Devi ditaruh di safe house,
dan juga kita sebagai kuasa hukum juga mendampingi secara total. Akhirnya Mas Devi merasa mempunyai keyakinan bahwa jiwa dia, psikis dia terlindungi. Akhirnya beliau mengajukan permintaan kembali pada tanggal 22 Oktober ya, untuk dilakukan otopsi terhadap kedua anaknya yang telah meninggal dunia itu. Itu, Mas. Oke, kita tahu setelah rekonstruksi begitu pada tanggal 19 Oktober ada utusan dari TGIPF yang datang begitu ya ke rumah klien Anda, Pak. Nah, ini apakah proses yang berlangsung pada saat itu juga salah satu yang meyakinkan untuk dilakukan otopsi ini? TGIPF hadir tanggal 19 itu hanya untuk memastikan apakah benar kemudian Mas Devi itu kemudian tidak jadi melakukan permintaan otopsi terhadap kedua putrinya. Itu juga ada LPSK juga, dan pada saat itu saya memberikan jawaban akan pikir-pikir dulu 1 sampai 2 hari, dan alhamdulillah tanggal 22 Oktober 2 hari kemudian Mas Devi sudah sepakat ya, yakin kemudian beliau melakukan permintaan kembali untuk dilakukan otopsi terhadap dua putrinya. Oke, otopsi ini akan rencananya pada tanggal 5 November 2022. Prosesnya akan seperti apa dan persiapannya seperti apa nanti kita akan tanyakan juga kepada Dr. Erwin. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah. Anda masih bersama kami di Dialog Titik Tengah ekshumasi korban Kanjuruhan. Tadi sudah dijelaskan pada tanggal 22 kemudian mengajukan kembali begitu untuk keluarga korban untuk proses otopsi ini sendiri dan dijadwalkan akan dilaksanakan pada 5 November. Sekarang saya ke Dr. Erwin. Dokter, seperti apa nanti untuk proses ekshumasi dan juga otopsi ini? Ada berapa tim yang akan diterjunkan nanti, dokter? Terima kasih Mas Adi. Jadi untuk pelaksanaan ekshumasi dan otopsi ini sepenuhnya pelaksananya adalah dari PDFI. Kami sudah berkoordinasi dengan Dr. Nabil selaku Ketua PDFI Jawa Timur. Beliau sudah menunjuk 6 orang tim. Ketuanya beliau, terus kemudian ada dari Dr. Sutomo 2, terus ada dari Rumah Sakit RSUD Kanjuruhan 1, RSUD Syarifiah Madura itu ada 1, sehingga total ada 6. Terus ada 2 orang profesor sebagai penasehat. Jadi pelaksanaannya akan dilaksanakan tanggal 5 Sabtu untuk pelaksanaannya. Kami sepenuhnya membantu untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Tapi tindakan otopsi, pemeriksaan dan semuanya sepenuhnya tanggung jawab kewenangan dari PDFI. Untuk tim dokter yang nanti diterjunkan mungkin ada spesifikasi khusus mungkin untuk penanganannya, dokter? Sepertinya itu sepenuhnya haknya PDFI ya. Jadi beliau ada 2 dokter dari SPF dari UNEL, 1 dari Dr. Sutomo, beliau sendiri, dan 1 lagi dari RSUD Kanjuruhan. Jadi beliau berusaha variatif. Karena kebetulan saya kalau nggak salah memang tanggal 23 itu ada seminar internasional PDFI di Jakarta. Jadi mungkin beliau ASEAN, tingkat ASEAN, sehingga beliau menunjuk beberapa yang memang mungkin sudah beliau koordinasikan. Kalau kemudian kita berbicara peran dari Dokkes sendiri nanti akan seperti apa pada saat proses ekshumasi dan otopsi ini dilakukan? Kami yang jelas pertama membantu berkoordinasi dengan pihak penyidik, pihak Polres agar pelaksanaan seluruh kegiatan bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Jadi nanti tentunya dengan bantuan Polres akan ada tenda, terus kemudian tempat yang mengantisipasi kalau seandainya ada hujan, termasuk nanti kita membawa printer, laptop untuk seandainya pembuatan berita acara dan segala macam, termasuk sampai nanti berusaha kita lihat skala waktu, kalau misalnya sebelum lohor atau setelah lohor sudah bisa dimakamkan, ada tempat untuk mencolati dan sebagainya. Saya ke Pak Imam Hidayat terlebih dahulu. Pak Imam, sebelumnya Anda mengatakan ya pada sebelum tanggal 20 Oktober diundur ini ada klien Anda merasa ada tekanan secara psikis begitu ya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan setelah otopsi yang pengajuan yang kedua ini, apakah ada upaya-upaya itu lagi, Pak Imam? Ya, terima kasih Mas Adi. Kita mengambil pembelajaran dari pertama, kemudian
pada waktu pengajuan kedua ini kita ajukan perlindungan melekat ya terhadap klien kita Mas Devi Atok kepada LPSK, dan alhamdulillah LPSK sudah melakukan perlindungan melekat secara optimal, mana Mas Devi ditaruh di safe house ya. Jadi sampai saat ini belum ada ya seperti pengalaman pada saat pengajuan yang pertama itu Mas Adi. Oke, kalau dari misalnya lewat pihak-pihak lain seperti itu Pak, lewat Anda misalnya, ada intervensi sejauh ini? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, semua berjalan baik dan lancar ya. Oke, kalau persiapan dari keluarga sendiri untuk ekshumasi pada 5 November seperti apa, Mas Imam? Ya, keluarga sudah mempersiapkan baik secara psikis maupun psikologi ya, artinya nanti memang dari keluarga sudah bisa katakanlah merelakan ya keluarganya yang sudah meninggal untuk dilakukan otopsi. Juga dari tim kuasa hukum juga sudah kita rapat, kemudian bagaimana pengawalan itu bisa berjalan lancar. Otopsinya juga kepada rekan-rekan Arema juga kita sudah katakanlah sepakat ya, mengawal otopsi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi nggak ada masalah ya, semua persiapan sudah kita siapkan dengan baik, Mas Adi. Oke, sekarang saya ke Dr. Erwin lagi. Dokter, prosesnya nanti karena ini akan dilakukan langsung di pemakaman begitu ya, bisa dijelaskan mungkin secara singkat nanti apa yang akan dilakukan tim dari PDFI pada saat ekshumasi dan juga otopsi ini? Jadi tentunya pertama tim PDFI nanti ada di lokasi pada saat pagi hari mengamati dalam proses untuk penggalian jenazah. Setelah jenazah digali, tadi kami sudah tanyakan kira-kira prosesnya ini berapa lama untuk otopsinya. Tadi diperhitungkan satu jenazah sekitar 2 jaman. Oke, itu dilakukan secara bersamaan atau bergantian ya Pak? Kalau lihat posisi timnya mungkin bisa dilaksanakan secara bersamaan. Oke. Karena timnya ada 2, ada 6, berarti kan bisa 3-3. Terus kemudian nanti mungkin ada nanti tim yang membantu untuk kemudahan tindakan lainnya, sehingga rasanya bisa timnya 2. Kita siapkannya 2 sih. Oke. Kitnya. Oke. Dan otopsi akan dilakukan langsung di sana, kemudian dimakamkan lagi begitu ya Pak ya? Insya Allah begitu. Oke, kalau kita melihat peristiwa itu terjadi 1 Oktober dan kebanyakan memang dimakamkan pada 2 Oktober begitu. Dan ini kan sudah 1 bulan lebih, kondisi jenazah tentu sudah berbeda. Nah, apa kemudian nanti apakah akan ada sesuatu yang menyulitkan nanti dalam otopsi ini, termasuk juga mempengaruhi hasilnya? Nanti kita akan tanyakan ke Dr. Erwin, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Tadi terputus sebelum jeda, saya ke Dr. Erwin terlebih dahulu. Dokter, tadi saya katakan bahwa ini kan sudah berrentan waktunya sudah 1 bulan ya setelah peristiwa itu terjadi. Lalu kemudian kondisi jenazah ini kan berbeda begitu ya, secara saintifik tentu sudah berbeda. Nah ini apakah akan menjadi kesulitan tersendiri nanti dokter? Tentunya pertama tergantung situasi kontur tanah di sana. Oke. Apakah juga daerah sana lembab dan lain sebagainya. Namun prinsipnya pada saat pemeriksaan otopsi, tentunya pertama akan ada pemeriksaan luar, terus kemudian ada nanti pengambilan sampel untuk patologi anatomi, contoh misalnya jaringan kulit dan segala macam, termasuk nanti ada pemeriksaan toksikologi. Oke. Semua pemeriksaan itu nanti tentunya akan ditentukan oleh tim dari PDFI, akan diperiksa kemana. Terus nanti setelah itu semua selesai, baru mereka bisa menyimpulkan hasil keseluruhan daripada otopsi. Tapi biasanya apakah kemudian otopsi yang dilakukan lebih cepat dengan yang dilakukan katakanlah dalam rentang yang lebih lama, ini akan berbeda hasilnya dokter kalau dari pengalaman selama ini? Dari yang saya tahu memang ada masa waktu daripada suatu proses, sehingga proses pembusukan tentunya akan juga bisa menentukan kualitas daripada yang diperiksa itu mungkin mengalami penurunan dan lain sebagainya. Oke. Namun karena kita juga nanti dari PDFI menggunakan laboratorium yang kompeten, mudah-mudahan segala hasil pemeriksaan ini bisa membuka tabir sebab-sebab kematian daripada korban. Oke. Sekarang saya ke Pak Imam lagi. Pak Imam, ini kan waktunya sudah 1 jam. Apakah ada kekhawatiran dari Anda terkait dengan hasil otopsi ini nanti Pak Imam? Iya,
kekhawatiran selalu ada, Mas ya. Artinya kita juga berharap karena dokter ini juga terikat sumpah jabatan ya. Artinya setelah diotopsi pun kita minta supaya dokter ini objektif ya, memberikan hasil daripada apa yang dilakukan pada saat ekshumasi maupun otopsi. Kita berharap dengan adanya otopsi ini membuat lebih dalam, lebih terang penyebab kematian dari 135 nyawa ya di Bumi Arema akibat katakanlah tidak ada begitu baiknya pengendalian massa ya, dengan menembakkan gas air mata ke tribun. Dan beberapa dari tim gabungan pencari fakta sudah menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena gas air mata. Maka otopsi inilah yang kemudian akan memberikan pembenaran yang lebih dalam dan terang terhadap sebab kematian dari 135 itu. Begitu, Mas. Oke, kan ada LPSK dan juga Komnas HAM yang nantinya juga akan mengawasi langsung. Apakah kemudian ini membuat percaya diri Anda begitu ya, hasil ini akan objektif, ini meningkat juga, Pak Imam? Ya, mudah-mudahan dengan banyak pihak ya, TGIPF juga insya Allah hadir, Komnas, LPSK, dan mungkin dari elemen-elemen masyarakat yang lain. Mudah-mudahan dengan begitu banyaknya atensi dari masyarakat Indonesia, mudah-mudahan juga kita ketuk hati nuraninya para dokter nanti yang mengotopsi. Mudah-mudahan hasilnya benar-benar objektif ya terhadap penyebab kematian daripada dua anak Mas Devi itu, untuk memberikan katakanlah penerang bagi 135 nyawa yang lain. Begitu, Mas. Oke, Pak Erwin, saya ke Dr. Erwin lagi. Dr. Erwin, kalau kita melihat tadi sudah Anda jelaskan prosesnya akan seperti apa, untuk hasilnya nanti berapa hari setelah ekshumasi dan juga otopsi ini digelar, hasilnya akan keluar, Pak? Yang saya dapat sebenarnya untuk pemeriksaan PA itu mungkin sekitar 3-5 hari. Oke. Kalau untuk pemeriksaan toksologi, kami belum tahu apa laboratorium mana yang akan dipilih dan ditentukan oleh PIEDA PDFI. Oke. Tapi perhitungan kami mungkin antara 2-3 minggu keseluruhan hasil itu paling lama itu bisa diketahui. Oke, 2-3 minggu paling lama dan bisa lebih cepat dari itu ya, dokter ya? Insya Allah, mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu. Oke, nah ini kan juga kemarin yang juga sempat menjadi pemberitaan adalah terkait dengan biaya. Kemudian biaya otopsi ini siapa yang akan menanggung, Dr. Erwin? Jadi begini, karena kami sejak awal diminta oleh penyidik membantu, kami kebetulan Divdokes dan seluruh jajaran rumah sakit, insya Allah biaya dari kedinasan kami bisa nanti membantu untuk pelaksanaan. Oke, apakah kemudian untuk biaya kedinasan ini khusus untuk 2 orang ini, ataukah nanti juga akan mengcover jika ada korban-korban lain yang bersedia nanti diotopsi? Sementara mungkin ini, tapi nanti berikutnya tentu kami menunggu arahan dari pimpinan. Oke. Prinsipnya yang kali ini tentunya kita akan all out membantu untuk pelaksanaannya. Yang pertama adalah harapan kami pemeriksaan ini betul-betul independen oleh ahli-ahli yang sudah diteliti oleh tim TGIPF. Yang kedua objektif, yang ketiga pelaksanaannya bisa lancar dan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Anda bisa jamin hasilnya akan objektif ya, Dr. Erwin ya? Insya Allah kami betul-betul tidak melaksanakan tindakan intervensi atau membantu prosesnya. Kami hanya sifatnya administratif, terus kemudian mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan ini berlangsung lancar. Oke, sekarang saya ke Pak Imam lagi. Pak Imam, apakah kemudian hanya 2 orang ini yang baru bersedia, ataukah sudah ada keluarga-keluarga lain yang mengajukan atau berencana mengajukan, Pak Imam? Iya, terima kasih Mas. Sementara ini memang baru Mas Devi Arto yang bersedia terhadap 2 putrinya yang telah meninggal dunia, tetapi tidak menutup kemungkinan keluarga-keluarga yang lain, dan kita sudah juga katakanlah memberikan pemahaman kepada beberapa orang yang keluarganya meninggal dunia, tapi rata-rata mereka masih katakanlah berpikir ya. Artinya kita berharap juga untuk korban-korban yang meninggal keluarganya bersedia dilakukan otopsi. Oke.
Pak Imam, setelah otopsi ini tentunya juga akan menjadi panduan kita terkait dengan apa yang menyebabkan penyebab pasti dari kematian korban. Apa langkah selanjutnya Pak Imam untuk proses hukum ini? Artinya begini Mas, kalau memang di akhir nanti hasil otopsi itu menyatakan penyebab kematian daripada 135 orang itu dikarenakan gas air mata ya, yang ditembakkan ke tribun sesuai yang kita lihat di beberapa video itu ya. Kita berharap juga bahwa pihak penyidik ya, Polda Jatim juga keinginan kita supaya menerapkan pasal 338, bukan pasal 359 ya, karena kelalaiannya menyebabkan orang mati. Saya melihat sih di dalam video-video itu juga dari beberapa saksi-saksi yang menjadi klien kita itu, saya itu berdasarkan teori-teori yang sudah saya baca, seharusnya kesengajaan salah satunya sadar akan kemungkinan apabila kejadian itu terjadi, itu harusnya sudah masuk di pasal 359. Itu harapan kita ya dengan adanya otopsi ini. Berarti 338, 340 tadi kepada anggota polisi yang pada saat itu melakukan penembakan, begitu ya? Iya, 338 itu kepada eksekutor Mas, eksekutor di lapangan, kalau nggak salah 11 orang kalau nggak salah ya. Siapa lagi yang menurut Anda yang harus bertanggung jawab begitu ya setelah proses ini kita lalui, kan ini masih 6 tersangka, singkat saja. Ya, kalau siapapun yang bertanggung jawab secara struktural jelas Mas, PSSI, Presiden Arema, ya toh, kemudian kepada pihak-pihak yang kemudian tersangkut dalam peristiwa ini Mas. Semua pihak itu Mas. Semua pihak, tidak akan menyebutkan nama Anda Pak? Masih belum lah, kita nanti kita nantikan dan kita harapkan proses otopsi ini bisa berjalan lancar pada tanggal 5 November mendatang. Terima kasih dua orang narasumber sudah hadir di kesempatan kali ini. Ada Dr. Erwin dan juga Pak Imam Hidayat. Terima kasih atas waktunya. Demikian pemirsa program Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini. Saya Anwar Fuadi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.